Halo semua, perkenalkan nama saya Rehiti Silaban dengan NPM 200910156, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dan dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai memahami pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang dimana dibagi menjadi dua subtopik, yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Baiklah, subtopik yang pertama adalah pengertian pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran aktif. Aktif atau learning dapat diartikan sebagai mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Active learning adalah sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama pembelajaran, di mana menekankan keterlibatan seluruh indera. Siswa aktif adalah siswa yang terlibat secara intelektual dan emosional dalam kegiatan belajar. Siswa aktif adalah siswa yang terlibat dalam kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dalam berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah pembelajaran inovatif. Jadi, pembelajaran inovatif ini bersifat student center, yang artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-directed dan dimediasi oleh teman sebaya atau peer mediated instruction. Yang ketiga adalah pembelajaran kreatif. Jadi, pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang menekankan kepada bagaimana guru atau tutor memfasilitasi kegiatan belajar, sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif dan tentunya nyaman. Menuntut pendidik mengemas bahan pembelajaran, sehingga warga belajar juga dapat terangsang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan menyenangkan. Nah, yang keempat adalah pembelajaran efektif. Jadi, pembelajaran efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran yang menyenangkan. Suatu pembelajaran bisa dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi yang tinggi. Baiklah, subtopik yang terakhir atau yang kedua adalah penerapan pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam mewujudkan pembelajaran yang PAIKEM, perlu ide-ide kreatif dan inovatif guru dalam memilih metode dan merancang strategi pembelajaran. Model pembelajaran PAIKEM bukan model pembelajaran baru. Sebelum PAIKEM muncul, model pembelajaran CBSA atau cara belajar siswa aktif telah lama populer di kalangan guru-guru. Inovasi pembelajaran terus-menerus dilakukan dengan menambah sederetan model pembelajaran yang bernuansa baru seperti CTL atau Contextual Teaching Learning, PBL atau Problem Based Learning, atau Cooperative Learning, dan sebagainya. Inti dari PAIKEM terletak pada kemampuan guru untuk memilih strategi dan model
pembelajaran yang inovatif. Strategi pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif adalah strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau student-centered learning. Pembelajaran yang menyenangkan dapat terjadi apabila hubungan interpersonal antara guru dan peserta didik berlangsung dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat suasana pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Nah, dalam konsep PAIKEM, pembelajaran yang menyenangkan dapat tercapai karena peserta didik aktif selama proses pembelajaran. Model PAIKEM menuntut guru untuk kreatif menggunakan berbagai metode, alat, media pembelajaran, dan sumber belajar. Baiklah, berikut ini ada beberapa metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang pertama, metode pembelajaran kontekstual. Contohnya, yang pertama, investigasi atau investigation. Metode investigasi dapat dilaksanakan secara kelompok ataupun individu. Metode ini dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan investigasi ataupun penelitian. Metode investigasi melatih kemampuan menulis laporan, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kerja kelompok. Mulai kegiatan investigasi tersebut, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif. Yang kedua adalah inquiry atau penemuan. Metode inquiry adalah metode yang melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Guru pembimbing peserta didik untuk menemukan pengertian baru, praktek keterampilan, dan memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri. Nah, dalam metode inquiry ini, peserta didik belajar secara aktif dan kreatif untuk mencari pengetahuan. Yang ketiga adalah discovery learning. Jadi, discovery learning merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara intensif di bawah pengawasan guru. Discovery learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif, menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based instruction. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Yang kelima adalah metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode ini membuat peserta didik belajar sendiri untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. Sehingga dengan metode ini anak lebih aktif dan kreatif. Yang keenam adalah mind mapping. Jadi, mind mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan melalui kemampuan menyajikan isi atau konten materi pelajaran dengan pemetaan pikiran atau mind mapping. Yang ketujuh, metode role playing. Metode ini merupakan metode yang peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mentransmitasikan situasi, ide, karakter khusus. Yang kedelapan adalah simulasi. Simulasi merupakan latihan yang menempatkan peserta didik pada model situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Yang kedua adalah metode pembelajaran aktif konvensional, yaitu yang pertama ceramah atau lectures dan bertanya atau questions. Metode ceramah dan bertanya menjadi dasar dari semua metode pembelajaran lainnya. Metode ceramah dan bertanya merupakan strategi di mana guru memberikan presentasi lisan pada peserta didik, dituntut menanggapi dan mencatat penjelasan guru. Yang kedua adalah resitasi atau recitation. Yang ketiga adalah praktik dan latihan atau practice and drills. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi secara umum menunjukkan kegiatan belajar mengajar yang tidak berpusat pada guru dan peran guru dalam pembelajaran tidak eksplisit. Yang keempat adalah cooperative learning. Cooperative learning dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok atau tim.
Dan guru memberi tugas atau permasalahan untuk dikerjakan atau dipecahkan oleh masing-masing kelompok atau tim. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Unika Jaya, Unika Smart.